Oke, halo YouTube, selamat datang kembali dengan Bang Ebi di sini. Kita hari ini membawa rider dari tim Aprilia. Sorry, bukan RNF, Aprilia ya. Dimana rider kita hari ini yaitu Maverick Vinales dengan mode FPP utamanya. Kita ngomongin soal Maverick Vinales, dia mempunyai catatan waktu yang cukup kurang bagus ya. Dimana catatan waktunya itu terbaiknya ada di 0,710 second ya. Justru malah dia kalah dengan catatan waktu terbaik dari tim RNF, tim satelitnya. Entah apa yang terjadi pada sesi latihan resmi ini, di mana pembalap dari tim utama Aprilia, Maverick Vinales maupun Espargaro itu tidak mencatat waktu yang cukup bagus ya, dimana posisi dari Maverick Vinales itu ada di 12, untuk Espargaro sendiri ada di posisi 10. Kalau Espargaro mempunyai catatan 0,601 detik. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya masih ada banyak PR dan catatan penting yang harus Maverick Vinales buktikan nanti untuk tahun 2023 ini, karena justru kebalikannya untuk tim RNF-nya sendiri malah lebih bagus catatan waktunya. Itu menunjukkan bahwasanya tim RNF lebih cocok dengan setup terbaru yang saat ini dipakai ya. Salah satunya ada Miguel Oliveira dari tim RNF Aprilia. Dia sama-sama menggunakan Aprilia, tapi dia tidak menggunakan versi yang RSGP 2023 atau disingkat RSGP 23 ya. Padahal Miguel Oliveira masih menggunakan RSGP yang seri 22, dimana itu yang dipakai tahun 2022 kemarin. Lalu untuk Raul Fernandez sendiri itu catatan waktunya kurang bagus juga, 0,941 ya. Terus Raul Fernandez sendiri ini menggunakan RSGP yang 22 juga, yang tahun 2002 kemarin, bukan mesin yang terbaru. Jadi yang hanya bisa mendapatkan tim mesin RSGP 23 itu Maverick Vinales dan Alex Espargaro. Kita harap nanti ada pembenahan yang cukup serius ya, karena Maverick Vinales ini sangat ditunggu-tunggu oleh penggemarnya, dimana Maverick Vinales sendiri punya track record bagus, dimulai dari track recordnya di Suzuki mencapai gemilangnya, lalu masuk ke Yamaha, hanya sedikit ada yang insiden di sana, lalu tiba-tiba ditarik ke tim Aprilia. Sebenarnya potensinya bagus Maverick Vinales, nggak jauh beda sama Joan Mir maupun Alex Rins ya, karena jebolannya tim dari Suzuki memang terkenal mempunyai talenta dan banyak digemari itu. Jadi penggemar mendadak, punya talenta yang cukup bagus. Oke, kita masuk ke balapan, kita masuk ke putaran kedua ini di 6 track di Portimao. Kenapa untuk beberapa video dalam beberapa hari ini kita gunain sirkuit Portimao? Karena ini musim-musimnya bau-baunya masih persaingan Portimao ya, dimana para pabrikan itu masih banyak menyeting motornya, masih banyak aerodinamika yang perlu diperbaiki. Jadi kita masih gunain Portimao untuk konten di sini hanya saja ridernya yang kita nanti acak random, mana yang lagi pengen dibahas dan mana yang lagi pengen kita omongin gitu. Oke, pada race putaran ketiga kita lihat Maverick Vinales masih berada di posisi ke-6 dan Brad Binder ada di depan. Espargaro cukup bagus di sini di posisi keempat dan Jack Miller di posisi ketiga. Lalu 1 dan 2 dikuasai dan didominasi oleh duo Ducati Lenovo, yaitu Enea Bastianini dan Francesco Bagnaia. Untuk Johan Zarco sendiri yang menjadi yang tercepat pada sesi latihan resmi. Tapi aku masih ini ya sama Johan Zarco ini, karena apa? Johan Zarco ini dari kemarin waktu sesi 2022 memang dia berkali-kali kalau sesi kualifikasi itu bisa menempati start 1. Terus pokoknya startnya itu bagus-bagus, tapi kalau waktu race selalu dia itu nggak bisa sama gitu loh. Intinya dia itu selalu menurun performanya, tiba-tiba turun, entah itu di posisi berapa dan endingnya nggak bagus Johan Zarco posisinya itu. Padahal
di sesi latihannya dan di sesi kualifikasinya dia itu mempunyai catatan waktu yang cukup bagus, bahkan start posisinya juga diuntungkan juga gitu ya. Nggak tahu nanti di tahun 2023 ya, kita lihat Johan Zarco gimana. Martin juga, Jorge Martin itu pokoknya Johan Zarco, Jorge Martin itu bagus. Yang benar-benar potensi itu biasanya di tahun kemarin, di tahun 2022 itu dari tim Gresini ya. Tapi nanti ini nggak tahu Gresini ini bisa diandalin apa enggak Alex Marquez. Katanya sih informasinya bagus, tapi kita lihat aja nanti ya. Apalagi ada sponsor dari Indonesia masuk di tim Gresini. Oke, kita lihat di sini Maverick Vinales melakukan overtake melewati Brad Binder di sini, mampukah dia melewati Brad Binder, dan kita lihat kestabilan di sini ada Brad Binder dan Espargaro yang ada di posisi ke-4 dan 5. Lalu untuk Jack Miller sendiri masih ada di posisi ketiga, masih stabil di sana berebut posisi dengan Enea Bastianini. Dua Ducati kita lihat di sini, Enea Bastianini masuk lagi. Francesco Bagnaia mengambil posisi daripada Enea Bastianini, sangat bagus sekali mengambil posisinya di mana seharusnya. Dan kita lihat di sini juga ada perpindahan lagi, paling overtake antara satu tim antara Enea Bastianini dan Francesco Bagnaia. Tapi mengkhawatirkan di sini Jack Miller, karena tipikal Jack Miller itu perlahan tapi pasti. Dia lebih mementingkan kestabilannya. Kita masih nantikan di mana Maverick Vinales di sini. Oh, sepertinya Brad Binder tidak terima dengan Espargaro. Mungkin terjadi senggolan ketika ditanjakan tadi. Dominasi, kita lihat Johan Zarco masuk melewati Maverick Vinales. Maverick Vinales mengambil lagi posisinya, saling overtake di sini dilakukan. Mampukah Maverick Vinales mengambil posisinya lagi dari Johan Zarco di sini? Untuk Alex Rins masuk di posisi 9 dan Joan Mir ada di posisi Alex Rins ada di posisi ke-8, untuk Joan Mir di posisi 9. Sangat bagus sekali untuk pertandingan hari ini. Dan Johan Zarco mulus untuk bisa mengambil posisi di 6. Terus ada lagi beberapa hal yang nanti harus kalian ketahui juga, di mana race pertama nanti dilaksanakan di Portugal, terus race kedua nanti ada di Argentina ya. Untuk Mandalika sendiri itu nanti urutan ke pokoknya 1 2 3 4 kurang lebih 5 dari belakang. Jadi setelah nanti dari Jepang di Motegi nanti baru ke Mandalika. Terus untuk race di Qatar yang biasanya selalu di awal-awal, sekarang race Qatar nanti setelah Valencia kalau nggak salah. Jadi race Qatar itu nanti sebelum penutupannya itu, aduh aku lupa penutupannya di mana ya. Tapi jadwalnya udah rilis ya di situs resmi MotoGP. Kita lihat di sini Maverick Vinales mulai masuk mengambil posisi, sangat dekat sekali mengambil dari posisinya Johan Zarco di sini. Brad Binder, tunggu dulu. Dari kita ngomong, kita baru tahu bahwasanya Jack Miller di sini sudah masuk posisi 1 mengambil. Ada senggolan di sini antara tim Ducati dengan Espargaro dari tim Aprilia. Apa yang terjadi di sini? Sepertinya Jack Miller di sini benar-benar stabil banget ya, dan menunjukkan balapan yang sangat epic di sini. Enea Bastianini saling overtake dengan Maverick Vinales, cukup bagus di sini guys. Ngomongin soal Enea Bastianini, ini masih belum bisa mendapatkan performa terbaik ya di Ducati Lenovo, jadi mungkin ya adaptasi dulu, apalagi mesin terbarunya yaitu Desmosed 23 ya, dimana Desmosed 22 itu dipakai nanti di tim VR46 sama Gresini. Kalau Prima Pramac aku belum tahu ya mesin yang dipakai untuk balapannya. Oke, memasuki putaran akhir, kita lihat Maverick Vinales tidak sanggup mengambil posisi daripada Johan Zarco di sini, dimana dia berhasil lagi dilewati oleh Johan Zarco. Berarti satu rekan timnya Espargaro ringsek masuk di posisi kedua. Bagnaia di posisi pertama. Jack Miller di sini sangat stabil di posisi pertama.
Sangat bagus sekali Brad Binder di depan melewati Francisco Bagnaia, melakukan overtake, mampukah mengambil posisinya, dan dia bisa mengambil posisi daripada Bagnaia di sini. Mampukah Bagnaia mengambil lagi posisinya? Sangat bagus sekali Brad Binder performanya, mengambil posisi dari Bagnaia, mengambil di sisi dari dalam. Dia lihat dan mulai mencoba untuk mengambil posisi dari Espargaro. Cukup bagus sekali Maverick Vinales dengan gaya stylenya mengambil posisi dua pembalap sekaligus, mengambil tikungan yang cukup epic sekali, membuat dia harus berada di posisi keempat dan mulai panas, sangat dekat sekali dengan Brad Binder di depan, mulai mengejar satu rekan timnya di posisi kedua. Mampukah di tikungan terakhir? Kita lihat ini tikungan terakhir setelah ini trek lurus. Mampukah Maverick Vinales mendekati dan mengejar Brad Binder yang ada di belakang Espargaro? Sangat dekat sekali, cukup epic sekali, dan sepertinya ada peluang, seperti tidak, seperti ada, seperti tidak. Oke, sepertinya Maverick Vinales harus bisa finish di posisi keempat hari ini. Yaps, untuk posisi pertama dimenangkan oleh balapan hari ini oleh Jack Miller, dan posisi kedua ada Espargaro, dan posisi ketiga ada Brad Binder. Yang disayangkan Bagnaia di sini turun di posisi kelima, dan tim Yamaha tidak masuk di jajaran 10 besar. Sekian dari Bang Epi dan Mas, selamat beraktivitas kembali.